Hai Sobat Bisnis, berikut ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kita mengelola ataupun mengatur di dashboard Rekalaba dengan jenis usaha salon. Ini sudah ada satu akun dummy, kemudian pilih login. Setelah itu pilih library dan pilih item. Jadi seperti ini saya sudah membuatkan beberapa contoh dari produk-produknya. Ya, ini ada price-nya, ada 7 price. Kita lihat di dalamnya. Ini nama produknya adalah body masker dengan kategorinya body treatment ya. Jadi ada beberapa kategori yang sudah dibuat. Kemudian di sini untuk variannya. Jadi kita buat nama variannya di sini untuk komisi dari nama hairstylist ataupun dari terapis ataupun capsternya. Ya, seperti ini: Devi, Mila, Dina, Marlina, Paulina, Fitri, Mei. Oke, jadi kalau kita mau menambahkan kembali, kita bisa pilih langsung saja add. Ya, jika tidak, ini bisa langsung saja kita tanda X. Dan di bawahnya ada untuk manage COGS, inilah untuk di komisi ataupun dibagi hasilnya. Ya, jadi kita bisa pilih di manage COGS, kemudian kita centang semua dan masukkan di sini nominal untuk COGS-nya. Ya, untuk cara manualnya seperti ini, saya contohkan. Kita pilih add new item. Kemudian untuk produk name-nya, misalkan saya berikan nama haircut, ini untuk anak-anak, kids ya. Kemudian di kategori yang tadi sudah dibuat, sebelumnya di item kategori, saya pilih di hair treatment. Kemudian di sini bisa saya Ctrl C untuk copy, ya, dimasukkan di bagian varian ini yang default. Kemudian kita kasih strip dan kita kasih nama capsternya tadi. Untuk nama capsternya ini adalah Devi. Ya, misalkan haircut ini untuk anak-anak. Harganya 50.000 ya. Ini dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Kemudian kita tambahkan kembali di sini. Ya, ini tinggal copy saja, ganti namanya di sini. Ya, ini secara manual ya, bukan melalui import. Ya, lebih mudahnya melalui import ya. Jadi nanti kalau melalui import seperti ini ya. Jadi di Excel ya, ataupun di format CSV setelah kita buat semua. Oke. Ya. Kemudian saya pilih di manage COGS-nya. Ya, di sini kita centang. Nah, di sini berapa komisi untuk diberikan. Jadi COGS kita buat untuk jadi komisinya. Berapa komisi untuk kita berikan kepada hairstylist kita? Misalkan kita berikan hairstylist kita adalah 30.000. Ya, kita masukkan di sini. Setelah itu kita confirm. Dan untuk memasukkan gambar kita bisa pilih di sini upload. Oke. Kemudian misalkan saya akan memasukkan gambarnya ini. Ya, setelah itu start save. Setelah di save, semua produk sudah ada. Nanti kita akan buka aplikasinya di emulator. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat employee untuk karyawan. Jadi di employee list ini saya sudah membuat ada Sari sebagai kasir, kemudian admin staff ini adalah Sarah. Jadi di bagian hak akses ataupun di role ini juga sudah saya atur semua ya. Ini juga sudah diatur. Nah, jadi si kasir akan login ke aplikasi melalui device ataupun smartphone di tabletnya, tidak menggunakan email dari akun master kita, tapi kasir akan melakukan masuk dengan alamat emailnya dia sendiri ya, seperti ini. Nah, ini di aplikasinya Sari@salonrekalaba dan passwordnya ini default semua admin. Saat kita klik masuk ya, pastikan dalam posisi online. Nah, di sini akan ada 2 staf, Sari dan Sarah. Ya, saat kita klik Sari akan meminta PIN. PIN awalnya adalah 04 kali. Ya, namun di sini sebelumnya sudah saya rubah, jadi PIN ini sangat krusial ya, sangat penting. Kita pilih lagi 24 kali, masuk. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada beberapa produknya. Dan untuk produk ini saya juga membuat untuk produk-produk seperti misalkan kita menjual misalkan ellipse ya, ataupun lem eyelash ya, kita menjual seperti itu. Pinsetnya kita jual juga, dan sini ada beberapa paket dan pensil. Nah, ini memiliki stok. Oke, dan ini saya gunakan dengan tampilannya landscape. Jadi saat kita di awal saat login bisa menggunakan model portrait untuk smartphone ataupun landscape biasanya untuk di tablet. Jadi di sini juga ada meja. Saya ingin membuat mejanya ya, kita bisa buat di sini. Nah, meja ini kita bisa ganti misalkan room ataupun nomor-nomor bangkunya ya. Ini misalkan seperti itu. Ini saya mau rubah nama lantainya.
Di sini saya ganti menjadi seperti ini, sudah jadi. Nah, misalkan ada tamu kita datang, kita bisa memasukkan dengan data pelanggan. Di sini kita bisa tambah, masukkan nama pelanggannya, let's say Ibu Dewi. Ya, nomor handphone Ibu Dewi berapa? Ini sebagai database pelanggan kita. Dan jika kita masukkan alamat email, nanti pelanggan kita juga akan menerima e-receipt ataupun struk akan dikirimkan otomatis via email jika kita masukkan misalkan dan alamatnya kita bisa masukkan dan catatan bisa kita isi atau dikosongkan. Setelah itu pilih tambah pelanggan. Ya, kita bisa pilih dulu di sini di misalkan di 1. Oke, kita pilih pelanggannya, meja ataupun room ya. Oke, Ibu Dewi di sini akan melakukan body treatment ya. Body treatmentnya misalkan pijat ya. Pijat. Nah, di sini muncul beberapa varian. Ya, variannya akan muncul. Nah, akan muncul juga di sini mohon buka SIP. Artinya kasir bisa melakukan buka SIP terlebih dahulu untuk melakukan transaksi. Oke, kita akan lakukan buka SIP. Ya. Apakah ada kas awal? Jika tidak bisa buka SIP. Di sini sebagai kas kecil, ada kas masuk dan kas keluar ya. Jika tidak ada, bisa langsung melakukan transaksi. Jadi saat kasir nanti akan tutup SIP ataupun closing, dia bisa melakukannya tutup SIP dengan memasukkan pun jumlah dari hasil closing di hari tersebut. Ya, kita pilih order ya, di sini sudah masuk tadi. Oke, setelah itu kita pilih di bagian body treatment. Jika ingin langsung saja bisa di drop down seperti ini. Misalkan pijat. Oke, pijat akan dilakukan oleh terapis kita Marlina. Ya, di sini akan muncul alert stok habis. Jika tidak ingin menggunakan seperti itu, kita bisa pilih dulu di bagian pengaturan, matikan ini, alert jika stok habis, ya, ini dimatikan saja. Kemudian kita lakukan transaksinya, ya, kita ulangi kembali, ya, body treatment, pijat, dilakukan oleh Marlina. Oke, setelah itu, ya, karena tamu kita masih jalan, ya, kita bisa pilih simpan transaksi. Otomatis akan langsung ada di bagian tersimpan. Ya, ada tamu kita masukkan dulu datanya. Oke, alamat emailnya bisa dimasukkan atau dikosongkan. Artinya jika ingin dimasukkan alamat email, pelanggan kita akan menerima struk di receipt ya. Ditambah pelanggan. Oke, kita pilih pelanggan. Nah, setelah itu kita pilih meja, bangkunya, chairnya ataupun roomnya, misalkan di nomor 2. Kita pilih pelanggannya Ibu Tina. Nah, ini kita bisa set untuk batas waktu. Kita bisa set di batas waktunya. Setelah itu kita lakukan lagi, misalkan di sini ada pijat dilakukan oleh Devi. Oke, setelah itu kita simpan dan kita simpan. Ya, nanti kasir akan memantau dengan klik meja. Di sini akan berjalan waktunya. Kita ingin melakukan pembayaran, kita pilih di transaksi tersimpan. Jadi kita pilih transaksi tersimpan. Ya, di sini tadi turun ke bawah, kita pilih lanjutkan transaksi dan pilih bayar. Oke. Nah, sebelumnya kalau misalkan ada diskon bisa ditambahkan saat kita mengatur di dashboard ataupun tipe sales, tipe penjualan, kita bisa atur juga di dashboard. Oke. Dan setelah itu kita pilih bayar. Di sini akan muncul detail transaksinya, ringkasan ordernya. Ini tidak menggunakan teks. Metode pembayarannya tunai, kartu, ya, ataupun kris. Ini jika kita sudah melakukan pendaftaran. Kemudian invoice jika hutang ataupun melakukan split payment, ini bisa kita pilih. Kemudian lainnya ya, ini sebagai pencatatan pembayaran dari metode yang digunakan. Oke, katakanlah pembayarannya dengan tunai dan uangnya katakanlah ada 200.000. Jika tidak ada di sini, kita bisa pilih lainnya, turun ke bawah dan bisa dimasukkan nominalnya seperti 120.000. Setelah itu pilih bayar. Di bagian bayar bisa langsung pilih cetak struk ya, ataupun bisa dibagikan ke SMS ataupun WhatsApp. Ya, kita pilih transaksi baru. Kemudian kita lihat di bagian riwayat transaksi, ini langsung tersinkron karena dalam posisi online ya. Ya, sudah ada masuk satu transaksi yang terjadi. Kita lihat di sini. Nah, kita buka kembali dashboard, kita lihat di dashboardnya. Oke, ya ada satu transaksi, total salesnya
total invoice, tidak ada invoice ya. Dan untuk melihat komisi, kita bisa pilih di bagian sales report, kemudian di item varian NCO guys. Total item, di sini ada kategori name-nya, nama produknya, variannya, Marlina 44.000. Dan kemudian untuk bagian voucher buy kita bisa lihat di sini. Jadi sangat lengkap ya. Di sini bisa kita lihat semua. Ini Sari diberikan hak akses untuk melihat transaksi dan melihat laporan harian. Oke, seperti ini. Di pelanggan juga bisa terlihat ada pelanggannya. Jadi cukup lengkap. Demikian penjelasan sekilas dari saya.